Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Al-Jami' li-Ibadatillahi Wahdah Al-Isti'anah. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di catatan kaki nomor 4. Al-isti'anatu talabul auni ala amrin minal umuri. Al-isti'anah artinya meminta pertolongan dalam suatu perkara dari perkara-perkara yang ada. Artinya isti'anah meminta pertolongan. Isti'anah artinya meminta pertolongan. Wa talabul auni ala qismaini. Minta pertolongan ada dua macam. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, an tatluba al-auna mimman yaqdiru ala i'anatika. Anda meminta pertolongan kepada orang yang memang mampu untuk memberikan pertolongan kepada Anda. Wa hadza yajuzu an tasta'ina bil makhluqi fima yaqdiru alaihi. Maka ini hukumnya boleh bagi Anda untuk minta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang dia mampu untuk melakukannya. Allah Jalla wa Ala yaqul, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat kedua. Maka ini dalil dibolehkannya tolong menolong sesama makhluk dalam perkara-perkara yang memang mereka mampu. Ya, berarti dalam hal ini tolong menolong hukumnya boleh, bukan kesyirikan. Fata'awanu bainan nasi fima yaqdiruna 'alaihi wa yanfa'uhum amrun thayyibun. Maka tolong menolong antara sesama manusia dalam perkara-perkara yang memang mereka mampu untuk melakukannya dan memberikan manfaat kepada mereka. Ini adalah amrun thayyibun, perkara yang baik. Idza kana al-insanu hayyan hadiran qadiran ala an yu'inaka fa hadza la ba'sa bihi. Namun syaratnya kalau orang tersebut hayyan, yang pertama syaratnya dia masih hidup. Hadiran, hadir artinya orangnya hadir di hadapan kita. Atau juga semakna dengan itu kalau orangnya bisa kita hubungi melalui alat komunikasi misalnya. Orang yang kita hubungi lewat alat komunikasi ini orangnya hadir juga walaupun jaraknya jauh. Yang ketiga, qadiran, dia mampu untuk melakukan pertolongan tersebut. Ya, 3 ini syaratnya. Bolehnya minta tolong kepada orang lain, kepada makhluk, orangnya hidup. Ya. Kalau minta tolong kepada orang mati, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian orangnya hadir, ada di hadapan kita atau bisa kita hubungi. Kalau minta tolong kepada seseorang yang jauh, ya, dengan tanpa alat komunikasi, ya, misalnya kita tinggal di Jogja, kita minta tolong kepada orang yang ada di Kalimantan, dengan mengatakan, wahai Kiai Fulan, tolonglah saya. Ya, tanpa alat komunikasi, namun langsung mengatakan seperti itu. Padahal orangnya di Kalimantan. Maka ini tidak hadir. Ini tidak diperbolehkan. Qadiran, orangnya mampu. Ya, mampu untuk memberikan pertolongan dalam hal tersebut. Ya, misalnya kalau kita minta tolong perbaiki handphone saya. Nah, kepada ahli servis HP misalnya. Maka dia mampu melakukannya, ini boleh. Namun kalau minta tolong lancarkan rezeki saya. Kita tolong kepada seseorang seperti itu. Tolong lancarkan rezeki saya. Ya, padahal dia nggak mampu melancarkan rezeki siapa-siapa. Nah, dia makhluk. Dia bukan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Ka antat luba man yusa'iduka bil mal. Seperti Anda minta tolong kepada orang yang bisa menolong Anda bilmal untuk mendapatkan harta.
Ya. Misalnya minta tolong agar diberi pekerjaan, tolong saya kasih kerjaan. Atau tolong nih jualkan barang saya. Kalau saya punya kue, tolong dijualkan. Nanti kamu dapat untung, saya juga dapat harta. Au yu'inuka ala hamli syai'in. Atau minta tolong kepada orang lain untuk menggotong sesuatu, untuk membawa sesuatu. Au yu'inuka ala bina'i ha'itin. Atau minta tolong kepada orang lain, ya, orang lain menolongmu untuk membangunkan sebuah tembok. Au yu'inuka ala hisadi zar'in. Atau minta tolong kepada orang lain untuk memanen hasil pertanian. Wa hadza umurun yaqdiru alaihi an-nasu. Maka ini perkara-perkara yang dimampui oleh orang. La ba'sa bil isti'anati bil makhluqina fiha. Tidak mengapa kalau kita minta tolong kepada makhluk dalam masalah-masalah tersebut. Walau yu'addu hadza syirkan, dan ini tidak dianggap syirik. Dan Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seseorang hamba yang dia senantiasa menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Ya, maka tolong menolong sesama makhluk tidak hanya dibolehkan, bahkan itu dianjurkan. Nabi katakan, Allah akan menolong seseorang yang suka menolong orang lain. Al-jaza' min jinsil amal. Kalau kita suka menolong orang lain, maka Allah pun akan menolong kita. Allah akan membalas dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-na'u tsani, jenis yang kedua, al-isti'anatu bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah. Isti'anah minta tolong kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu. Kal isti'anati fi husulir rizqi, seperti minta tolong untuk dilancarkan rezeki. Awil isti'anati bi husulil waladi wan dzurriyyati, atau minta tolong untuk mendapatkan momongan dan keturunan, mendapatkan anak dan keturunan. Awil isti'anati fi syifa'il marda, atau minta tolong untuk diberikan kesembuhan terhadap orang yang sakit. Au ghairi dzalika, atau yang lainnya. Ya. Masalah lancar rezeki ini hanya Allah yang mampu. Masalah dapat anak, dapat keturunan, ini juga hanya Allah yang mampu. Masalah sembuh atau tidak sembuh, ini juga hanya Allah yang mampu. Wa hadza la yutlabu illa min Allah. Maka yang seperti ini tidak diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala berfirman mengajarkan kita sebuah doa dalam surah Al-Fatihah. Kita diajarkan untuk membaca doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku atau kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah semata dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu. Iyyaka na'budu ay la na'budu siwaka. Iyyaka na'budu artinya kami tidak akan menyembah kepada selainmu. Li'anna taqdimal ma'muli yufidul hasra. Karena mengedepankan ma'mul, ya, mengedepankan fiil, ya, ini atau mengedepankan objek, ya, bukan fiil, ya, ma'mul objek. Ma'mul sama dengan maf'ul, itu objek. Kalau dikedepankan, maka dalam bahasa Arab ini memberikan makna hasar. Hasar itu pembatasan. Ya, dalam bahasa Arab bentuk standarnya itu fi'il dulu, kata kerja, ya fi'il itu kata kerja, baru objek. Ya, fi'il, kata kerja, baru objek. Misalnya contohnya
aktubur risalah. Saya menulis surat. Ya. Aktubu ini fi'il. Ya, risalah objek. Ini bentuk standarnya. Nah, dalam ayat ini bentuk standarnya na'buduka, seperti itu. Na'buduka. Na'budu ini fi'ilnya, ka sebagai objeknya. Kami menyembahmu ya Allah. Na'buduka artinya kami menyembahmu. Nah, ketika ka ini dikedepankan, ka ini dipindahkan ke depan, jadi iyyaka. Sehingga dia menjadi objek yang dikedepankan, ma'mul yang dikedepankan daripada fi'ilnya. Nah, ini menghasilkan makna hasr, pembatasan. Iyyaka na'budu. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia berarti kami hanya menyembah kepadamu. Ya, ada hanyanya. Kami hanya menyembah kepadamu ya Allah. Tsumma qala wa iyyaka nasta'in. Kemudian setelah itu wa iyyaka nasta'in. Ya, sama di sini juga ada takdimul ma'mul, takdimul maf'ul, mengedepankan objek. Ya. Bentuk standarnya nasta'inuka. Kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Ketika ka-nya ini dikedepankan menjadi iyyaka, ini yufidul hasr, menghasilkan makna pembatasan. Iyyaka nasta'in artinya hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Berarti hanya kepada Allah minta pertolongan. Al-isti'anatu na'un min anwa'il ibadati wa hiya talabul auni min Allah Ta'ala. Al-isti'anah merupakan salah satu dari jenis ibadah yang ia artinya adalah minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, maka dari ayat ini tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menunjukkan kita diperintahkan untuk minta pertolongan kepada Allah semata. Dan Allah ridha, Allah cinta kalau kita minta pertolongan kepada Allah. Sehingga perbuatan ini adalah ibadah. Isti'anah adalah ibadah. Wa atfuha 'alaiha min babi atfil khasi 'alal 'ami ihtimaman bihi. Ataf di sini, perhatikan di ayat yang di atas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada waw. Ada waw ataf. Ya. Waw disebut, waw di situ namanya waw ataf. Ataf artinya menggabungkan. Kenapa kok digabungkan antara nasta'in? Kenapa kok digabungkan dengan na'budu? Padahal katanya nasta'in termasuk ibadah. Ya. Sedangkan ibadah sudah disebutkan. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah kami beribadah, ya Allah. Berarti kan semua jenis ibadah harusnya. Enggak perlu sebutkan lagi. Ya. Dan nasta'in, isti'anah, termasuk ibadah juga. Kenapa kok disebutkan lagi? Ya, padahal sudah termasuk dalam ibadah. Ya, paham ya? Isti'anah termasuk ibadah, padahal ibadah sudah disebutkan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Ibadah sudah disebutkan. Kenapa kok dimunculkan lagi? Ya, maka ini min bab atfil khasi 'alal 'ami. Mengatafkan sesuatu yang khusus kepada yang lebih umum. Dan ini salah satu gaya bahasa Arab. Ya, menggabungkan, mengatafkan sesuatu yang khusus, spesifik kepada yang lebih umum, yang sudah mencakup dia. Tujuannya apa? Ihtimaman bihi. Untuk lebih memberikan perhatian pada perkara tersebut. Fal isti'anatu billahi azza wa jalla fima la yaqdiru alaihi illallahu subhanahu wa ta'ala. Maka isti'anah kepada Allah azza wa jalla dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah azza wa jalla. Kasyifa'il marda, seperti meminta kesembuhan untuk orang yang sakit. Wa inzalil matar, atau menurunkan hujan. Wa ijadir rizqi, atau memberikan rizki. Wa ghairi dzalika minal umur allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Dan perkara-perkara lain yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa hadza la tutlabu illa min Allah. Maka ini tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la tutlabu minal amwat. Tidak boleh diminta dari orang mati. Wala minal kubur, enggak boleh minta ke kuburan. Wala minal adriha, enggak boleh minta ke pemakaman. Wala minal asnam, enggak boleh minta ke berhala. Wala minal ahjar, enggak boleh minta kepada batu. Wal asjar, dan juga enggak boleh minta kepada pohon keramat. Faman talabaha min ghairillahi fa innahu yakunu musyrikan. Barang siapa yang meminta hal tersebut kepada selain Allah, maka jadilah dia orang yang musyrik. Asyirk al-akbara al-mukhrija minal millati. Dengan kesyirikan berupa syirik akbar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Waliyadzubillah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di atas wal istighatsatu, dan istighatsah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, al-istighatsatu naw'un minal isti'anati lakinnaha akhassu. Istighatsah adalah salah satu jenis dari isti'anah. Berarti istighatsah sama-sama minta tolong, namun lebih akhassu, lebih khusus. Wal istighatsatu 'amatun wal isti'anatu 'amatun wal istighatsatu khassatun. Maka isti'anah lebih umum, ya, minta pertolongan dalam hal apapun. Sedangkan istighatsah ini lebih khusus. Li'annaha la takunu illa fi umur syiddah. Karena istighatsah artinya atau istighatsah tidak dilakukan kecuali dalam perkara-perkara yang syiddah, yang sangat-sangat sulit. Ya, maka istighatsah itu artinya talabul ghauth. Ya, talabul ghauth. Meminta ghauth. Ghauth itu al-aunu fi syiddah. Meminta pertolongan di saat genting, di saat sulit. Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Kalau kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-9. Ya, maka dalam ayat ini Allah katakan kalau kalian istighatsah kepada aku, kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Berarti Allah cinta, Allah ridha kepada istighatsah. Sehingga istighatsah adalah ibadah. Ya, jadi istighatsah itu minta pertolongan di masa-masa genting, seperti ketika terjadi bencana alam, ya, ketika terancam nyawa, ya, minta pertolongan di atas perahu ketika sedang ada badai, ya, atau yang semisalnya. Hadza fi waq'ati Badrin lamma ishtadda al-amru bil muslimin. Ayat di atas ini terkait dengan peperangan Badar, ketika kondisinya sangat-sangat genting bagi kaum muslimin. Istaghatsu bi rabbihim, mereka beristighatsah kepada Rabb mereka, kepada Allah. Lakinnaha akhassu min al-isti'anati. Namun istighatsah ini lebih khusus daripada isti'anah. Li'annaha la takunu illa fi hali syiddah. Karena istighatsah tidak dilakukan kecuali dalam kondisi genting. Fayajibu ikhlasul istighatsah lillahi azza wa jalla. Maka wajib untuk mengikhlaskan istighatsah hanya kepada Allah. Hanya boleh beristighatsah kepada Allah. Wala yajuzu al-istighatsatu bil amwat, tidak boleh istighatsah kepada orang mati. Katsiran mimman yadda'una al-islam. Banyak orang yang mengaku beragama Islam. Idza waqa'u fi syiddatin yastaghitsuna bi amwatihim wa awliyaihim. Yang ketika terjadi suatu perkara genting, mereka beristighatsah kepada orang-orang mati dan juga kepada para wali. Wa yasrikhuna bi asma'ihim fil barri wal bahri, dan mereka meneriakkan nama-nama orang mati tersebut atau nama-nama wali-wali tersebut baik di darat maupun di laut. Wa hadza min ghilzati syirkihim. Ini karena betapa besarnya kesyirikan mereka. Fasaru
aghladha syirkan minal awwalina. Maka jadilah mereka, ya, orang-orang di zaman sekarang itu yang melakukan seperti itu menjadi orang yang melakukan kesyirikan yang aghlad, yang lebih parah daripada orang-orang terdahulu. Kenapa? Li'annal musyrikin al-awwalina yusyrikuna fi halatir rakha'i. Karena orang-orang musyrik terdahulu mereka hanya berbuat syirik di masa-masa rakha, ya, di masa-masa sempit. Lakinnahum fi halati syiddati, atau di masa-masa rakha, di masa-masa lapang. Orang-orang musyrik zaman dahulu hanya berbuat kesyirikan di masa-masa lapang. Lakinnahum fi halati syiddati yukhlisuna ad-du'a wal istighatsata lillahi azza wa jalla. Namun di masa-masa sempit, di masa-masa genting, mereka mengikhlaskan doa dan mereka hanya beristighatsah kepada Allah azza wa jalla. Li'annahum ya'lamuna annahu la yunqidhu minasyada'idi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa melepaskan dari masa-masa genting, dari musibah-musibah yang besar, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu itu, orang musyrikin. Mereka tahu bahwasanya yang menciptakan mereka itu Allah. Dan tidak ada yang bisa melepaskan semua bencana kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma musyriku hadha zamani, adapun orang-orang musyrik di zaman sekarang, fa innahum 'alal aksi. Mereka kebalikannya. Idza waqa'u fi syiddatin istaghathu bi ghairillahi. Ketika mereka dihadapkan pada kondisi genting, mereka pun beristighatsah kepada selain Allah, berbuat kesyirikan. Wa nadau bi asma'i ma'budatihim. Dan mereka memanggil-manggil nama-nama sesembahan-sesembahan mereka, kama huwa ma'lumun anhum, sebagaimana ini sudah menjadi perkara yang maklum, perkara yang sama-sama kita ketahui tentang mereka. Ya, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.